Halo semuanya, kami dari kelompok 5, kelompok kepemimpinan demokrasi, akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Saya sebagai moderator, Febronia Susana Baliksoar, NIM 2019-210169. Oke, perkenalkan, nama saya Bernardus Fardus Garlinabung, NIM 2019-210138. Perkenalkan, nama saya Jifrianus Dungulola, NIM 2016-210-082. Perkenalkan, nama saya Saiful, NIM 2019-210131. Saya dari Prodi Administrasi Publik. Perkenalkan, nama saya Antonius Wite, NIM 18-210024. Kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan ditentukan bersama antara pimpinan dan bawahan. Kepemimpinan demokratis atau democratic leadership adalah tipe kepemimpinan yang mempromosikan partisipasi anggota dalam proses pengambilan keputusan. Pemimpin mendorong anggota untuk berpartisipasi dalam membuat keputusan tentang pekerjaan mereka dan masalah terkait pekerjaan. Karena alasan tersebut, kita juga menyebut gaya kepemimpinan ini sebagai kepemimpinan partisipatif. Karakteristik pemimpin yang demokratis. Pemimpin yang demokratis memiliki karakter jujur, cerdas, berani, kreativitas, kompeten, dan adil. Karakter inilah yang menjadikan pengikutnya memiliki kepercayaan, rasa hormat, dan kesediaan untuk terlibat dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Kepemimpinan demokratis memiliki 3 ciri utama, yaitu yang pertama, menerapkan pendekatan 2 arah. Untuk membuat keputusan, pemimpin demokratis mendengar suara setiap orang di kelompok. Anggota tim memiliki kebebasan untuk mengambil peran dalam diskusi, berkontribusi dalam setiap proses yang memungkinkan gagasan dipertukarkan, meski pada akhirnya pemimpin yang menentukan apa yang akan dipilih sebagai keputusan. Pemimpin demokratis membuat keputusan berdasarkan etika, moral, norma, dan nilai mereka yang akan memengaruhi pandangan setiap anggota tim yang terlibat dalam pengambilan keputusan. Kedua, mendorong partisipasi dan keterlibatan. Ciri kedua dari gaya kepemimpinan demokratis adalah memberikan kesetaraan hak dalam menyampaikan pendapat, saran, dan kritik. Partisipasi kelompok merupakan bagian penting dalam proses itu sendiri, bukan pada hasilnya. Dengan mendorong keterlibatan setiap orang yang dalam proses, kepemimpinan demokratis akan menaikkan motivasi tim dan meningkatkan loyalitas. Karena setiap suara didengar, anggota tim akan merasa dihargai dan dianggap penting, sehingga mereka bekerja lebih produktif. Yang ketiga, menghargai ide dan kreativitas. Karakter lain dari kepemimpinan demokratis adalah keterbukaan terhadap ide dan kreativitas. Pemimpin menempatkan diri bukan sebagai orang yang paling benar, dan sebaiknya setiap menganggap anggota tim sebagai pihak yang tidak berpengalaman atau tidak terampil. Pemimpin yang demokratis memiliki karakter jujur, cerdas, kreativitas, kompeten, dan adil. Karakter inilah yang menjadikan pengikutnya memiliki kepercayaan, rasa hormat, dan kesediaan untuk terlibat dan berkontribusi dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis sedikit banyak mirip dengan paham politik demokrasi.
Kepemimpinan demokrasi menuntut pembagian kekuasaan yang setara. Artinya, tidak ada satu pihak yang lebih mendominasi dari lainnya dalam proses pengambilan keputusan. Gaya demokratis tidak menunjukkan hierarki. Pemimpin yang menganut gaya ini membuka kesempatan sama besar bagi para anggota timnya untuk berpartisipasi lebih aktif untuk mengambil keputusan. Suatu dari tiap-tiap anggota juga diperlakukan sama penting. Di sini, ide boleh ditukar secara bebas tanpa dihakimi karena diskusi sangat dianjurkan. Peran pemimpin adalah untuk menawarkan bimbingan dan kendali atas jalannya musyawarah. Nah, pemimpin juga ditugasi untuk memutuskan siapa di dalam grup yang dapat berkontribusi pada keputusan yang dibuat. Namun, ini bukan berarti bahwa setiap keputusan harus selalu dibuat dalam grup. Bergantung pada peran dan tanggung jawab perseorangan. Keputusan final mungkin hanya ada di tangan pemimpin. Seorang pemimpin mungkin dilimpahkan kekuasaan lebih dengan persetujuan dari anggota tim mereka untuk membuat keputusan tertentu. Gaya kepemimpinan demokrasi memiliki banyak nama yang termasuk A. Kepemimpinan partisipatif, B. Kepemimpinan bersama, C. Manajemen open book, D. Pengambilan keputusan partisipatif, dan yang terakhir E. Gaya manajemen demokratis. Kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan demokratis. Kelebihan gaya kepemimpinan demokratis: hubungan antara pemimpin dan bawahan harmonis, sudah tidak kaku. Keputusan dan kebijaksanaan diambil melalui diskusi sehingga bawahan akan merasa dihargai dan dibutuhkan perannya. Mengembangkan daya kreatif dari bawahan karena dapat mengajukan pendapatan dan saran. Bawahan akan merasa percaya diri dan nyaman sehingga bisa menunjukkan kemampuan sebanyak untuk menyelesaikan tugasnya. Bawahan akan merasa bersemangat karena merasa diperhatikan. Tidak mudah kubu oposisi karena kepemimpinan dan bawahan sejajar. Kekurangan gaya kepemimpinan demokratis: proses pengambilan keputusan akan berlangsung lama karena diambil secara musyawarah. Sulitnya dalam pencapaian kata mufakat karena pendapat setiap orang jelas berbeda akan memicu konflik apabila keputusan yang diambil tidak sesuai ego masing-masing anggota tinggi. Baik, sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami tadi, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.